Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami dari kelompok A1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang prakarsa perubahan. Dengan memantik berbagi, meningkatkan kemandirian dan inovasi peserta didik dalam pemanfaatan TIK melalui pameran inovasi berbasis digital. Kami dibimbing oleh fasilitator Bapak Setia Nugraha SSM Hum dan pengajar praktik Bapak Sandi Aging Gustiana SPD MPD. Kelompok kami terdiri dari Bapak Cecep SPD, Ibu Pina Deliani SPD, Bapak Adi Kurniawan SPD, Ibu Eva Siti Amanah SPD, dan saya sendiri Utep Nugraha dan Ibu Emi Siti Mariam SPD. Quotes kelompok kami, perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau lain waktu. Kita sendiri adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari. Untuk daftar isi terdiri dari satu, visi bersama, yang kedua analisis atap, yang ketiga prakarsa perubahan, yang keempat tahapan bagja, dan yang kelima target perubahan. Untuk visi bersama kelompok kami yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Langkah selanjutnya, kami melakukan analisis atap. Apa itu analisis atap? A adalah awal. Melihat kondisi peserta didik perlu ditingkatkan dalam budi pekerti, kemandirian, kreativitas, dan ipteknya. T adalah tantangan, minimnya sarana dan prasarana yang menunjang terhadap penggunaan teknologi dan kurangnya motivasi belajar peserta didik. A adalah aksi, terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang terhadap penggunaan teknologi dan bekerja sama dengan BPBK dalam memotivasi siswa dengan program konseling. P adalah pembelajaran, membuat pameran inovasi siswa berbasis digital. Berdasarkan hasil analisis atap, maka kelompok kami membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kemandirian dan inovasi peserta didik dalam pemanfaatan TIK melalui pameran inovasi berbasis digital. Langkah selanjutnya yaitu melakukan manajemen perubahan dengan model bagja. Apa itu model bagja? B adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana membimbing dan melatih peserta didik menjadi mandiri dan inovasi dalam pemanfaatan TIK? Dua, bagaimana pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien untuk pameran digital? Tiga, bagaimana mewujudkan peserta didik menjadi mandiri dan inovasi dengan pemanfaatan TIK? Dari pertanyaan tersebut, kita mengambil tindakan. Tindakan yang pertama, mencari strategi bimbingan dan pelatihan TIK di buku atau internet. Dua, mencari informasi pemanfaatan TIK untuk pameran digital. Tiga, mengetahui standar minimal pemanfaatan TIK oleh peserta didik pada abad 21. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Apa kebiasaan baik dari guru dan murid dalam memanfaatkan TIK untuk pameran digital? 2. Siapa saja orang-orang yang telah sukses dalam memanfaatkan TIK untuk pameran digital dan bagaimana strategi yang digunakan? 3. Apa saja kebijakan yang sudah mendukung dalam pemanfaatan TIK untuk pameran digital? Tindakan yang dilakukan untuk pertanyaan tersebut, 1. Berbagi pengalaman sesama guru mengenai praktik baik pemanfaatan TIK dalam pameran digital. Berdiskusi dengan peserta didik mengenai usaha baik mereka memanfaatkan smartphone untuk pameran digital. 2. Mencari informasi dari video YouTube mengenai tips dan trik pemanfaatan TIK dalam pameran digital. 3. Wawancara dengan kepala sekolah mengenai kebijakan dan bantuan pemerintah tentang peningkatan TIK di sekolah. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, 1. Apa saja keterampilan baru peserta didik
setelah mengikuti program pemanfaatan TIK? 2. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi pada guru dan murid mengenai pemanfaatan TIK untuk pameran digital? 3. Bagaimana bayangan peserta didik nanti setelah melaksanakan pameran digital dengan memanfaatkan TIK? Tindakan yang dilakukan untuk pertanyaan tersebut: 1. Membuat poster digital profil pelajar dan website sekolah dan media sosial. 2. Membuat media sosialisasi mengenai pentingnya program pemanfaatan TIK di tempat yang sering terlihat. 3. Membagikan visi, misi, dan program serta jadwal kegiatan kepada peserta tentang program di media sosial. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, 1. Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk terjadinya perubahan? 2. Apa saja indikator keberhasilan program dan bagaimana cara mengukurnya? 3. Bagaimana jika program mengalami tantangan dan bagaimana cara mengatasinya? 4. Bagaimana jika tujuan program sudah tercapai dan bagaimana tindak lanjutnya? Tindakan yang dilakukan untuk pertanyaan tersebut: 1. A. Berdiskusi dengan pemangku kebijakan mengenai program yang akan dilakukan. B. Membuat proposal program kegiatan. C. Sosialisasi dan publikasi kepada peserta kegiatan. D. Melaksanakan kegiatan. E. Mengevaluasi dan F. Merefleksi setiap kegiatan. 2. Membuat indikator keberhasilan program secara kuantitatif dan kualitatif. 3. Membuat alternatif atau cara penanganan jika ada tantangan, misalnya dalam jumlah peserta, kurangnya instruktur, kendala teknis, dan lainnya. 4. Menugaskan peserta yang telah cakap dalam pemanfaatan TIK agar dapat mengimbaskannya ke teman-teman di kelas. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya: 1. Siapa saja pihak yang dilibatkan dan apa peranannya? 2. Kapan dan di mana program ini akan dilaksanakan? 3. Bagaimana strategi nyata dalam pemanfaatan TIK melalui pameran inovasi berbasis digital? 4. Siapa yang akan dipercaya untuk memantau program dan memonitor kemajuan program? 5. Bagaimana cara melaporkan kemajuan program tersebut? Tindakan yang dilakukan untuk pertanyaan tersebut: 1. Mengkoordinasikan pihak-pihak yang terlibat, seperti kepala sekolah membuat kebijakan pemanfaatan TIK, guru-guru sebagai pembimbing, peserta didik sebagai sasaran program, makasek kurikulum dan kesiswaan sebagai pemantau, orang tua memberikan laporan perkembangan anak di rumah dalam memanfaatkan TIK. 2. Mengumumkan jadwal kegiatan. 3. Melaksanakan pameran inovasi berbasis digital, baik secara virtual maupun offline. 4. Mengadakan komunikasi dengan kepala sekolah dan orang tua untuk memantau program dan memonitor kemajuan. 5. Menuliskan laporan kemajuan yang diketahui oleh peserta, kemudian disampaikan pada guru pembimbing. Selanjutnya, guru menyampaikan progres kepada kepala sekolah dan orang tua. Langkah selanjutnya, kami melakukan analisis. Setelah menganalisis pertanyaan dan tindakan yang akan dibuat, maka ada beberapa harapan perubahan yang akan terjadi setelah dilaksanakannya program ini. Berikut adalah aspek perbandingan pemanfaatan TIK oleh peserta didik sebelum mengikuti program kegiatan dan setelah mengikuti program kegiatan. Aspek perbandingan yang pertama yaitu cara belajar memanfaatkan TIK. Sebelum program kegiatan, peserta didik belajar sendiri tanpa ada yang membimbing atau mengarahkan sehingga konten positif atau negatif bisa masuk. Setelah program kegiatan, adanya program bimbingan dan pelatihan oleh guru yang terstruktur dan sistematis, peserta didik dilatih untuk mandiri dan inovasi, memanfaatkan beragam konten positif, dan menjauhi konten negatif. Aspek perbandingan yang kedua yaitu penggunaan smartphone.
Sebelum program kegiatan, smartphone dominan digunakan untuk main game, menonton video, atau media sosial. Peserta didik kadang ikut menyebarkan berita bohong atau hoax, melakukan bullying digital, dan mengunduh konten negatif. Setelah program kegiatan, peserta didik menjadi bijak dalam menggunakan perangkat TIK. Smartphone digunakan untuk menunjang pameran digital di kelas dengan mengunduh dan memanfaatkan banyak aplikasi pembelajaran. Peserta didik dapat menolak berita hoax, santun di media sosial, dan mengunduh konten positif yang berkaitan dengan pengembangan diri. Aspek perbandingan yang ketiga yaitu suasana belajar di kelas. Sebelum program kegiatan, peserta didik merasa monoton dan kejenuhan dalam proses pembelajaran karena hanya terpaku pada ketuntasan materi dan tidak berpusat pada peserta didik. Setelah program kegiatan, suasana belajar menjadi menarik, menantang, dan menyenangkan karena peserta didik sendiri yang aktif dalam belajar. Peserta didik diberi kepercayaan untuk mencoba memanfaatkan TIK. Peserta didik juga diberi banyak kesempatan untuk belajar bersama, menghasilkan karya, dan menampilkan di website dan media sosial. Aspek perbandingan yang keempat yaitu validitas dan reliabilitas dalam pemenuhan tugas. Sebelum program kegiatan, peserta didik hanya copy paste secara langsung bahan dari internet untuk memenuhi tugas dari guru. Setelah program kegiatan, peserta didik dapat mandiri dan berinovasi dalam mencari informasi dari berbagai sumber yang valid dan reliable. Aspek perbandingan yang kelima yaitu kreativitas dan inovasi. Sebelum program kegiatan, peserta didik tidak dibiasakan untuk menghasilkan karya melalui perangkat TIK. Setelah program kegiatan, peserta didik menjadi senang untuk berkreasi dalam menghasilkan karya sesuai potensi dan minatnya dalam menggunakan TIK. Karya yang telah dibuat dibagikan di website dan media sosial dan saling dikomentari oleh teman-temannya. Aspek perbandingan yang keenam yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sebelum program kegiatan, peserta didik hanya tergantung pada bahan belajar yang diberikan oleh guru. Setelah program kegiatan, peserta didik menjadi mandiri dan inovasi dalam belajar, dipermudah dengan pemanfaatan TIK. Peserta didik juga senang untuk membagikan informasi yang dimilikinya pada teman-temannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.